Kok bisa sih tahanan paling terkenal se-Amerika yang dikurung di fasilitas federal paling aman tiba-tiba meninggal gitu aja? Nah, ini nih pertanyaan yang bikin geger dan nimbulin banyak banget teori konspirasi. Logikanya kan, Jeffrey Epstein itu diawasi super ketat. Ada penjaga, ada kamera, ada pemeriksaan rutin, non-stop. Tapi anehnya, semua sistem pengamanan itu kayak runtuh gitu aja malam itu. Dan sampai sekarang kita semua masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Oke, biar kita ngerti ceritanya, kita harus mundur sedikit ke hari-hari pertama dia di penjara. Jadi ceritanya gini, Epstein baru aja mendarat dari Paris, langsung ditangkap. Dia dibawa ke penjara federal namanya Metropolitan Correctional Center atau MCC. Nah, dari catatan awal aja udah kelihatan ada yang aneh. Petugas bilang dia kelihatan bingung, sedih, dan menyendiri. Seharusnya ini udah jadi red flag pertama kan? Karena kasusnya heboh banget di media dan keselamatannya terancam, Epstein cuma 22 jam aja di sel biasa bareng tahanan lain. Dia langsung dipindahin ke unit perumahan khusus atau SHU yang pengamanannya jauh lebih ketat. Tujuannya simpel banget, jaga dia baik-baik supaya dia bisa diadili. Itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke minggu-minggu pertamanya di tahanan. Disinilah tanda-tanda bahaya mulai muncul satu persatu. Tapi entah kenapa, kayaknya semua diabaikan. Cuma dalam hitungan minggu, hidupnya benar-benar hancur. Dia didakwa kasus perdagangan seks, permintaan jaminannya ditolak mentah-mentah, dan dia harus terima kenyataan kalau sisa hidupnya bakal habis di penjara. Bisa bayangin kan tekanannya? Makin hari makin berat. Dan disinilah kejadian besar pertama terjadi. Jam 1.27 pagi, petugas nemuin Epstein dalam kondisi setengah sadar. Ada secarik kain melilit lehernya. Karena kejadian ini, dia langsung dimasukin ke daftar pengawasan bunuh diri. Oke, berarti kasusnya jelas kan? Dia coba bunuh diri. Tunggu dulu. Ternyata ada versi cerita yang lain. Jadi pertanyaannya, apa ini beneran percobaan bunuh diri? Atau jangan-jangan ini serangan dari teman satu selnya, si Nicholas Tartaglione? Teorinya ngeri banget sih, ada orang yang mau bikin Epstein bungkam selamanya. Biar apa? Biar daftar kliennya yang isinya nama-nama besar itu nggak pernah bocor ke publik. Oke, setelah dia keluar dari pengawasan bunuh diri, ada banyak banget kejadian aneh di hari-hari terakhirnya. Ini seharusnya udah jadi alarm paling kenceng buat seluruh penjara. Tapi yaitu, anehnya nggak ada yang denger sama sekali. Ini nih, salah satu yang paling jelas. Cuma 2 hari sebelum dia meninggal, Epstein ketemu pengacaranya dan nandatanganin surat wasiat. Semua hartanya dipindahin ke sebuah perwalian. Maksudnya, ini kan sinyal yang jelas banget soal rencananya kan? Tapi, kok ya bisa-bisanya nggak ada yang sadar? Terus, sehari sebelum dia meninggal, bom terakhir meledak. Bayangin, lebih dari 2.000 halaman dokumen kasusnya dirilis ke publik. Isinya memberatkan banget. Udah reputasinya hancur sehancur-hancurnya. Nggak ada jalan kembali. Bahkan kalaupun dia, entah gimana caranya, bisa bebas dari penjara. Harapannya udah benar-benar pupus. Dan disinilah pelanggaran aturan paling fatal terjadi. Malam tanggal 9 Agustus, teman satu selnya Epstein dipindahin. Padahal aturannya jelas banget, tahanan di unit khusus, apalagi yang berisiko kayak dia, harus langsung dapat teman sel baru. Tapi itu nggak dilakuin. Malam itu, Jeffrey Epstein dibiarin sendirian di selnya. Sekarang, mari kita fokus ke malam kematiannya. Malam di mana kita bakal lihat rentetan kegagalan yang bikin hal yang mustahil jadi kenyataan. Oke, jadi aturannya tuh harusnya gini. Tahanan dicek tiap 30 menit. Yang ngecek harus 2 petugas. Dan semua pengecekan harus dicatat baik-baik. Ini standar operasionalnya, apalagi buat tahanan berisiko tinggi. Tapi faktanya di lapangan, jauh panggang dari api. Dari rekaman CCTV kelihatan jelas, 2 penjaga yang bertugas, Tova Noel dan Michael Thomas, nggak ngapa-ngapain. Mereka malah tidur, main internet. Sementara tahanan paling krusial di negara itu dibiarin gitu aja, tanpa diawasi selama 8 jam. Dan ini bukan cuma lalai loh, ini udah penipuan. Buat nutupin kesalahan mereka malsuin catatan resmi. Mereka tanda tangan di laporan seolah-olah udah ngecek Epstein. Ini kebohongan yang disengaja, direncanain. Dan kalau kalian pikir itu udah paling parah, tunggu dulu. Ada kebetulan yang susah banget dipercaya. 3 kamera CCTV yang ngarah ke selnya Epstein, semuanya mati di malam yang sama. 3-tiganya. Nggak ada rekaman video sama sekali. Momen-momen paling penting itu gelap gulita. Baru jam 6:30 pagi, pas petugas nganterin sarapan,
Epstein ditemuin. Posisinya aneh banget, kayak hampir duduk gitu dengan spray melilit lehernya. Menurut laporan, dia udah meninggal sekitar 2 jam sebelumnya. TKP-nya sendiri bukannya ngasih jawaban, malah nambahin pertanyaan baru. Kematian Epstein ini ternyata bukan akhir dari cerita. Malah, ini jadi awal dari babak baru yang penuh misteri dan memunculkan perdebatan besar yang sampai sekarang belum selesai. Ini bunuh diri atau pembunuhan? Jadi, kita punya dua versi cerita yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, versi resmi bilang ini bunuh diri. Dasarnya dari hasil otopsi dan tekanan psikologis yang dialami. Tapi di sisi lain, ahli patologi yang disewa timnya Epstein nemuin banyak kejanggalan. Caranya dianggap aneh dan kondisi TKP-nya terlalu rapi yang justru bikin curiga kalau ini pembunuhan. Setelah kejadian ini, emang ada dampaknya. Kepala penjaranya diskors, tapi para penjaga yang jelas-jelas lalai, mereka lolos dari penjara, cuma dapat kesepakatan hukum. Akhirnya, cuma Ghislaine Maxwell yang dihukum berat. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, rekaman video dari insiden pertama katanya nggak sengaja kehapus. Aneh banget kan? Setelah bertahun-tahun, akhirnya Departemen Kehakiman AS ngeluarin laporan resmi. Kesimpulannya apa? Mereka bilang kematian Epstein itu murni karena kelalaian, pelanggaran prosedur, dan ketidakbecusan staf penjara. Titik. Nggak ada bukti pembunuhan. Tapi ya gitu, buat banyak orang jawaban sesimpel ini rasanya nggak cukup dan nggak memuaskan sama sekali. Dan akhirnya kita kembali lagi ke titik awal. Dengan begitu banyaknya sistem yang gagal, kebetulan yang luar biasa aneh, dan bukti penting yang hilang, kasus ini jadi salah satu misteri terbesar di zaman kita. Pertanyaan utamanya pun masih sama dan terus menggantung. Akankah kita benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jeffrey Epstein?